Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas kepenulisan makro. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas kepenulisan mikro yang terkait dengan penulisan kalimat dan paragraf. Kali ini kita akan membahas penulisan makro yang terkait dengan struktur dan tujuan penulisan secara umum. Baik, langsung saja kita mulai. Tujuan penulisan yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa tulisan kita itu sudah memenuhi persyaratan tujuan. Jadi kita harus memahami kita menulis ini tujuan itu apa gitu ya. Nah, ini sangat terkait dengan bagian-bagian dalam tugas akhir yang hendak kita tulis. Ya, nanti akan saya sampaikan contoh-contohnya, terutama pada penulisan bab 1. Kemudian pastikan gaya bahasa sesuai dengan target pembaca. Ya, target pembaca di sini siapa ya? Yang utama sebenarnya target pembaca kita adalah reviewer. Ya, reviewer itu bisa penguji, bisa pembimbing. Ya, pastikan yang kita sasar adalah penulisan ilmiah gitu ya. Jadi gaya bahasanya tentu saja kita sesuaikan gitu. Jadi tidak mungkin kita menulis tesis seperti kita menulis novel. Ya, itu gaya bahasanya sangat berbeda. Tuh, kemudian pastikan artikel memberikan bukti kuat untuk persuasi. Jadi yang kita sampaikan itu harus mempunyai landasan yang kuat ya untuk meyakinkan pembaca ya, atau reviewer. Ya, kalau kita menyampaikan di sini ada permasalahan penelitian seperti ini, nah kita harus bisa menyampaikan bahwa bukti-bukti yang kuat gitu ya, bahwa memang di sini ada permasalahan. Oke. Nah, kemudian pastikan logika struktur bisa dipahami. Nah, ini bagian-bagian dari tugas akhir yang hendak kita tulis itu harus memiliki logika struktur yang bisa dipahami. Jadi yang keterkaitan antar paragraf itu jelas. Strukturnya bagian-bagian mana yang harus kita sampaikan dulu dan bagian-bagian mana yang bisa kita sampaikan kemudian. Oke. Nah, selain tujuan penulisan, ya, ada juga terkait struktur atau koherensi. Ya, jadi pastikan paragraf satu dengan lainnya saling terkait. Ya, ini bisa kita capai ya, kita bisa memastikan pertama ke penulisan mikro dulu, pastikan jelas kalimat utama, kalimat pendukung ya, satu ide gagasan dalam satu paragraf, kemudian antar paragraf itu nanti bisa kita kaitkan dengan kuat gitu ya, jelas keterkaitannya itu jelas. Ada namanya reverse outlining gitu ya. Jadi setelah draft itu kita selesai kita susun, kita bisa lihat masing-masing paragraf ini kalimat utamanya mana, kita highlight, kemudian dari masing-masing kalimat utama itu bisa kita lihat ya kesesuaiannya. Bagaimana jika urutannya kita ubah ya, urutan dari setiap paragraf itu dengan berdasar hanya pada kalimat utama yang sudah kita highlight tadi. Itu namanya reverse outlining. Koherensi ya, kepaduan dalam tulisan itu bisa kita tingkatkan dengan menggunakan kalimat transisi ya. Jadi bisa juga kemarin sudah kita sampaikan terkait signpost ya. Jadi petunjuk ya, paragraf ini membicarakan tentang apa, paragraf selanjutnya akan membicarakan tentang apa gitu ya. Nah, juga urutan penyampaian paragraf yang logis ini terkait juga dengan poin-poin sebelumnya. Kemudian pastikan gambar dan tabel dijelaskan dalam teks. Ya, ini mahasiswa sering terlewat ini. Jadi paling tidak ya, dalam teks itu harus menyebutkan ya, minimal itu menyebutkan dalam tanda kurung lihat gambar 1 misalnya seperti itu ya. Itu minimal ya. Jadi gambar dan tabel itu tidak boleh berdiri sendiri dalam teks itu tanpa kaitan atau dikutip dalam kalimat atau dalam paragraf gitu ya. Juga tidak boleh menyampaikan seperti gambar di bawah ini, titik 2 gitu ya. Kemudian ada gambar atau ada tabel ya, harus dikutip dalam kalimat di dalam paragraf. Ya, bisa menyampaikan misalnya
tabel 1 menjelaskan tentang hasil statistik deskriptif misalnya seperti itu. Nah, jadinya tabel itu tidak harus tepat berada di bawah teks itu ya. Bisa sebelumnya ya, atau sesudah paragrafnya ya. Kita pertimbangkan dalam satu tabel, idealnya tidak terpisah oleh halaman gitu ya. Jadi tabel ini akan lebih mudah diatur ketika kita menggunakan cross reference ya. Kita sudah pernah membicarakan cross reference ya di MS Word. Prinsipnya di sini adalah gambar dan teks ya atau figures ya itu harus dikutip dalam teks ya agar paragraf itu lebih koheren ya, lebih terpadu gitu. Tidak, loh ini tiba-tiba kok ada gambar ini, tiba-tiba kok ada tabel ini gitu ya. Secara spesifik dijelaskan dalam kalimat di dalam paragraf bahwa gambar ini menjelaskan tentang apa gitu ya. Nah, kemudian banyak juga kesalahan mahasiswa dalam menulis adalah terkait tabel data deskriptif ya. Misalnya itu tidak perlu dijabarkan satu persatu ya di dalam teks ya. Ini kan sama saja pengulangan ya. Highlight saja poin-poin dalam tabel itu yang hendak disampaikan apa, yang paling penting apa gitu. Oke, lanjut. Ini saya sampaikan tadi bahwa penulisan makro kita harus tahu dulu tujuannya apa gitu ya. Jadi tujuan dari penulisan kita apa. Nah, ini sangat terkait dengan outline ya dari tugas akhir yang hendak kita tulis. Jadi seperti ini saya ambil dari buku panduan penulisan tugas akhir ya. Misalnya tujuan penulisan bab 1 itu adalah menyampaikan latar belakang masalah ya. Bisa ada permasalahan empirik, permasalahan teoritik, urgensi penelitian, penegasan pernyataan penelitian ya. Kemudian juga tujuan penelitian, apa yang hendak dicapai atau dijawab atau dituju ya. Kemudian manfaat penelitian. Nah, dari hal-hal ini yang menjadi target penulisan kita di bab 1, yaitu harus tercapai target ini. Tujuan kita ini harus tercapai ya. Misalnya terkait permasalahan, apakah tulisan kita pada bagian tersebut sudah menekankan atau berfokus pada permasalahan ya. Jadi ini permasalahan harus diutamakan ya, segera tersampaikan gitu ya. Desainnya apa, dasolennya apa ya. Nah, ini sering sekali dalam penulisan tugas akhir itu pengenalannya itu terlalu banyak gitu ya. Jadi, permasalahan ini harus segera muncul ya. Jangan sampai lewat halaman 2 tanpa ada permasalahan. Kalau bisa halaman 1 itu langsung muncul permasalahannya apa ya. Paling tidak di dasolennya dulu atau desainnya dulu ya. Oke. Nah, ini ada contoh penulisan makro yang kurang tepat ya. Ini saya ambil dari tesis ya. Jadi ini dari tesis kurang lebih temanya efikasi diri bahasa Inggris ya sebagai mediator engagement siswa dalam belajar bahasa Inggris, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini peneliti ingin mengilustrasikan rendahnya daya serap mata pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Jadi peneliti menyampaikan hasil ujian nasional tahun 2014 menunjukkan bahwa daya serap pelajaran bahasa Inggris tidak mencapai KKM ya. KKM itu kriteria ketuntasan minimal ya, 70%. Nah, hal tersebut diperjelas pada gambar 1 ya. Ini sudah tepat ya pengutipannya seperti ini ya. Gambar itu besar atau kalau tabel ya T-nya besar ya, gambar 1 bahwa daya serap mahasiswa pelajaran bahasa Inggris siswa SMA IPA adalah 64% dan daya serap mata pelajaran bahasa Inggris pada siswa IPS adalah 57%. Ya, jadi jelas menyampaikan 64,33 ini KKM yang di bawah 70%. Nah, di sini menurut saya itu masih kurang kuat itu ya. Jadi di sini ingin mengilustrasikan rendahnya daya serap mata pelajaran bahasa Inggris, namun data yang disajikan itu menunjukkan bahwa mata pelajaran lainnya ada yang lebih rendah daya serapnya gitu ya. Jadi misalnya matematika, ya, kimia, biologi. Nah, di sini
ketiga-tiganya itu di bawah bahasa Inggris gitu, jadi kurang kuat gitu ya. Nah, untuk seperti ini menurut saya ini lebih baik gambar atau figur gambar satu itu tidak perlu ditampilkan, itu malah jelas ya bahwa daya serap mata pelajaran bahasa Inggris itu di bawah 70% itu. Nah, karena kalau ditampilkan nanti otomatis reviewer akan bertanya, loh kenapa kamu nggak meneliti kimia saja, karena itu yang paling rendah misalnya seperti itu. Oke, itu ya cukup jelas ya. Nah, kemudian satu contoh lagi di sini menyampaikan pada kalimat utama menyampaikan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa global atau disebut bahasa internasional. Nah, kemudian ini diikuti dengan penyampaian bahasa utama ya, bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa utama di Inggris, ya, Ireland, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Ya, negara yang tradisinya itu tradisi bahasa Inggris. Itu supporting 1, supporting 2 negara-negara yang bahasa Inggris bahasa kedua, ya, seperti Bangladesh, Ghana, India, dan lain-lain. Kemudian ada bahasa Inggris sebagai bahasa asing, yaitu bagi Indonesia, Israel, Cina, dan seterusnya. Nah, di sini menurut saya kurang kuat ya, bisa memperkuat dengan menyampaikan berapa banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris ya, karena di sini sebutannya bahasa global ya, bahasa internasional di kalimat utamanya gitu ya. Atau menyetir bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang diakui oleh lembaga internasional, misalnya PBB gitu ya. Nah, ini akan lebih kuat gitu ya. Contoh lainnya nanti bisa didapatkan di handout ya. Jadi untuk penulisan itu jangan lupa untuk selalu mengupdate ya kemampuan menulis kita. Kemudian jangan sampai ada typo ya, karena adanya typo itu akan menurunkan kredibilitas penulis ya di mata reviewer. Nah, itu sangat tidak menguntungkan penulis karena nanti reviewer hanya akan berfokus pada mana nih ada kesalahan lagi, ada kesalahan lagi apa tanpa melihat esensi atau isi dari tugas akhir tersebut. Oke. Nah, selanjutnya waspada plagiarisme ini ada di materi kita juga. Ya, kemudian gunakan aplikasi manajemen literatur ya, seperti EndNote, Zotero, Mendeley yang sudah kita pelajari juga. Nah, kemudian jangan lupa menggunakan styles, caption, cross-reference, dan section ya untuk MS Word-nya ya. Itu saja bacaan lebih lanjut. Nanti ada handout bisa diunduh ya. Kemudian panduan tugas akhir Fakultas Psikologi UGM ini wajib ya dibaca ya. Tuh, kemudian Master Bahasa Indonesia pernah saya sebutkan, cermat menulis dalam bahasa Indonesia ini ada di perpustakaan atau bisa didapatkan ya di toko-toko buku. Bourdieu sudah pernah saya singgung, Element of Style on Writing Well dan Write It Up. Nah, oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.